Langit sore itu tampak memerah indah, menambah suasana syahdu hari pernikahan Karin dan Denny. Resepsi baru saja usai, dan para tamu mulai meninggalkan rumah satu persatu. Di halaman rumah yang dihiasi bunga-bunga segar dan lampu gantung kecil, Karin berdiri sambil menatap Denny dengan mata berbinar. Gaun pengantinnya masih melekat anggun di tubuh rampingnya, dan senyum tak pernah lepas dari bibirnya sejak pagi. Denny menghampiri Karin lalu menggenggam tangannya. Akhirnya kita resmi jadi suami istri, ucapnya lembut. Karin mengangguk, matanya berkaca-kaca oleh haru. Aku masih merasa seperti mimpi. Tapi ini nyata, Den. Kita sekarang satu rumah, satu hidup. Rumah itu adalah warisan dari orang tua Karin. Letaknya tidak jauh dari pusat kota, dikelilingi taman kecil yang ditanami bunga-bunga kesukaan ibunya dulu. Setelah orang tuanya meninggal, Karin merawat rumah itu dengan penuh kasih sayang. Ia merenovasinya secara bertahap, berharap suatu saat bisa tinggal di sana bersama pasangan hidupnya. Hari itu pun tiba. Rumah itu kini bukan hanya milik pribadi melainkan rumah bersama, rumah keluarga. Denny mengajak Karin masuk ke dalam. Di ruang tamu, masih ada beberapa sahabat dekat yang sedang membantu membereskan sisa makanan dan dekorasi. Tawa dan obrolan ringan mengisi ruangan. Semuanya berjalan sempurna. Beberapa hari setelahnya, suasana rumah tetap hangat. Karin yang bekerja sebagai desainer interior, dan Denny yang bekerja di bagian administrasi sebuah perusahaan swasta, saling mendukung satu sama lain. Mereka mulai terbiasa menjalani rutinitas sebagai pasangan suami istri. Karin menyiapkan sarapan di pagi hari, dan Denny menyeduh kopi untuk mereka berdua. Setiap malam mereka makan malam bersama sambil menceritakan hari masing-masing. Aku masih nggak nyangka bisa tinggal di rumah seindah ini, kata Denny suatu malam sambil menyandarkan punggungnya ke sofa. Terima kasih ya, Rin. Udah mau nerima aku, kasih tempat, dan kasih cinta. Karin tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu Denny. Rumah ini jadi lebih hidup sejak kamu datang. Aku juga bahagia banget. Mereka menghias rumah bersama-sama. Memilih lukisan, mengganti taplak meja, bahkan membeli tanaman-tanaman kecil untuk menghiasi jendela dapur. Setiap keputusan diambil bersama. Karin merasa hidupnya utuh. Denny pun tampak makin terbuka dan penuh perhatian. Suatu malam, ketika mereka sedang menonton film bersama di ruang tengah, Denny tiba-tiba menoleh ke arah Karin dengan wajah sedikit ragu. Sayang, aku mau ngomong sesuatu. Tapi tolong jangan kaget, ya? Karin langsung mematikan volume TV dan memandang suaminya serius. Ada apa? Denny menarik napas pelan. Mama. Aku kepikiran Mama. Dia tinggal sendiri di kontrakan kecil setelah Papa meninggal. Aku ngerasa nggak enak. Apa kamu keberatan kalau aku ajak Mama tinggal bareng kita? Karin terdiam sejenak, berpikir. Ia dan Bu Susi memang belum terlalu akrab. Tetapi selama ini Bu Susi selalu bersikap baik. Selama proses pernikahan pun, Bu Susi selalu mendukung, bahkan membantu banyak dalam persiapan. Karin tahu, hidup bersama mertua mungkin tidak mudah. Tetapi ia juga ingin menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Aku nggak keberatan, Den. Aku malah senang kalau Mama bisa tinggal bareng kita. Rumah ini besar kok. Nanti kita bisa siapkan kamar di lantai bawah biar Mama nggak capek naik tangga. Mata Denny langsung berbinar. Ia mencium kening Karin dengan penuh sayang. Kamu luar biasa. Aku bersyukur banget bisa nikah sama kamu. Beberapa hari kemudian, Bu Susi pun resmi pindah ke rumah mereka. Karin menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia bahkan menyiapkan kamar dengan sprei baru, gorden baru, dan meja kecil yang dihias bunga segar. Bu Susi tampak terharu. Aduh, Rin, Ibu terharu banget. Kamarnya bagus sekali. Ibu nggak nyangka bakal disambut sehangat ini. Karin tersenyum. Semoga ibu betah ya tinggal di sini. Ini juga rumah ibu sekarang. Sejak saat itu, suasana rumah semakin ramai dan hangat. Bu Susi sering menemani Karin memasak di dapur. Mereka berbagi resep, tertawa, dan ngobrol tentang berbagai hal. Kadang saat Karin pulang kerja, Bu Susi sudah menyiapkan teh dan kudapan kecil untuknya. Capek ya kerja, Rin? Ayo istirahat dulu. Tadi ibu masak sayur asem kesukaan kamu. Karin tersenyum bahagia. Ia merasa sangat diterima dan disayangi. Bahkan beberapa kali,
Saat akhir pekan, mereka bertiga pergi belanja bersama ke pasar atau swalayan. Karin, Denny, dan Bu Susi tampak seperti keluarga kecil yang harmonis. Di malam-malam tertentu, mereka duduk di teras bersama, menikmati teh hangat sambil berbagi cerita. Bu Susi bercerita tentang masa mudanya, tentang almarhum suaminya, dan tentang bagaimana Denny kecil dulu selalu merepotkan. Karin dan Denny tertawa bersama. "Kamu tuh dulu sering banget nangis cuma gara-gara nggak dibelikan es krim, Den?" kata Bu Susi sambil tergelak. "Iya ya, aku ingat itu. Dulu maunya semua diturutin. Tapi sekarang, aku yang harus belajar jadi suami yang baik," sahut Denny sambil menggenggam tangan Karin. Hari-hari berlalu dengan damai. Karin merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa tidak semua orang bisa memiliki hubungan harmonis dengan mertua. Tapi ia beruntung. Bu Susi tidak hanya menjadi ibu mertua, tapi juga teman, dan kadang seperti ibu kandung sendiri. Setiap pagi sebelum Karin dan Denny berangkat kerja, Bu Susi akan menyelipkan doa. "Hati-hati di jalan, ya. Semoga rezekinya lancar hari ini." Dan setiap malam, sebelum tidur, Karin sering memandang langit-langit kamar sambil memeluk Denny. "Aku bahagia banget, Den. Aku nggak nyangka pernikahan bisa seasik ini. Semoga kita bisa terus kayak gini, ya." Denny mencium kening Karin dan memeluknya erat. "Amin. Aku juga. Kamu istri yang sempurna buat aku." Hari-hari mereka diwarnai oleh tawa, masakan rumahan, kebersamaan di akhir pekan, dan cinta yang tak berkesudahan. Karin merasa kehidupannya kini benar-benar lengkap. Rumah yang dulu sepi kini menjadi rumah yang hidup, penuh warna dan cerita. Bagian awal dari kehidupan rumah tangga Karin dan Denny berjalan manis seperti kisah dalam dongeng. Karin tak pernah membayangkan bahwa hidup berumah tangga bisa memberikan ketenangan seperti ini. Di matanya, Denny adalah suami ideal, dan Bu Susi adalah ibu yang hangat. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keluhan. Semua berjalan dengan harmonis dan saling memahami. Dan dalam hati kecilnya, Karin berharap, semoga kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kehadiran Bu Susi di rumah Karin dan Denny justru membuat suasana semakin ramai dan penuh kehangatan. Karin merasa sangat bersyukur karena ibu mertuanya begitu perhatian dan lembut dalam bersikap. Setiap pagi, aroma masakan rumahan dari dapur selalu menyambut mereka dengan hangat. Kadang sayur bening, kadang nasi goreng kampung, atau kadang-kadang hanya teh manis dan roti bakar, semuanya membuat rumah terasa lebih hidup. Karin yang biasanya bangun lebih pagi dari Denny, kini sering mendapati Bu Susi sudah lebih dulu terjaga, menyapu halaman atau merapikan dapur. "Ibu bangun pagi sekali," sapa Karin suatu pagi sambil tersenyum, masih dalam piyama. "Iya, Rin. Ibu memang biasa bangun jam 5. Kalau sudah terbiasa, susah kalau disuruh tidur lagi," jawab Bu Susi sambil tersenyum ramah. "Kamu tidur nyenyak semalam?" "Nyenyak, Bu. Terima kasih ya. Sudah masak sarapan?" "Ah, ini rumah kita bersama, Rin. Ibu senang bisa bantu-bantu. Kamu dan Denny sudah sibuk kerja. Masa semuanya dibebankan ke kamu?" Kata-kata itu begitu menyejukkan hati Karin. Ia pun merasa nyaman, seolah mendapatkan kembali sosok ibu yang telah lama tiada. Karin bahkan sering bercerita tentang pekerjaannya, tentang klien yang rewel, atau tentang proyek renovasi rumah yang sedang ia tangani. Bu Susi mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ibu bangga sama kamu, Rin. Pekerjaan kamu itu nggak gampang, tapi kamu bisa menjalaninya dengan semangat. Denny beruntung banget dapat istri seperti kamu." Karin tak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia merasa dihargai, bukan hanya oleh suami, tapi juga oleh mertua yang awalnya ia khawatirkan akan sulit diajak tinggal bersama. Suatu hari, saat hari libur, Karin mengajak Bu Susi keluar rumah. Mereka pergi ke pasar tradisional bersama. Karin ingin mengenalkan beberapa penjual langganannya sekaligus membelikan kebutuhan dapur yang belum sempat terbeli. Di pasar, mereka terlihat akrab. Bu Susi menggandeng lengan Karin, menunjuk satu persatu bahan makanan yang segar. "Ibu, mau coba beli udang yang ini? Nanti kita bikin udang balado, ya?" tanya Karin antusias. "Wah, boleh juga. Kamu suka masak udang?" "Denny suka, Bu. Kalau aku sih apa aja dimasakin ibu juga pasti doyan. Hehe." Sepulang dari pasar,
Mereka masak bersama di dapur. Tawa mereka memenuhi ruangan. Bu Susi memotong bawang, Karin menumis bumbu, dan keduanya saling bercanda seolah memang sudah lama hidup bersama. Saat Denny pulang dan mencium aroma masakan, ia langsung sumringah. Wah, ini sih masakan surga. Istriku sama ibuku berkolaborasi di dapur, pasti hasilnya mantap. Bu Susi menepuk bahu Denny. Ibumu dulu jago masak karena kamu cerewet. Sekarang istrimu yang harus sabar ngadepin kamu. Mereka tertawa bersama. Momen itu terasa seperti potongan kecil dari surga rumah tangga. Tidak ada pertengkaran, tidak ada sindiran. Hanya tawa, cinta, dan kebersamaan. Di malam hari, Bu Susi sering menemani Karin duduk di teras rumah. Mereka memandangi bintang, sambil menikmati teh hangat dan camilan kecil. Obrolan mereka kadang ringan, kadang menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Kamu tahu, Rin, sejak Papa Denny meninggal, Ibu sering merasa kesepian. Tapi sejak tinggal di sini, Ibu merasa hidup lagi. Kamu anak yang baik. Ibu bahagia kamu jadi bagian dari keluarga kita. Karin menatap mata Bu Susi dengan haru. Saya juga senang Ibu tinggal di sini. Saya bisa belajar banyak dari Ibu. Saya nggak merasa kehilangan orang tua lagi. Kita sudah seperti ibu dan anak sendiri. Ya, nggak usah terlalu formal. Anggap aja ini rumah kamu dan ibu juga. Kita saling jaga, saling sayang. Dan begitulah hari demi hari berjalan. Karin merasa tenang, damai, dan semakin yakin bahwa keputusannya untuk menyambut Bu Susi tinggal bersama adalah keputusan yang sangat tepat. Bahkan ketika ia kelelahan sepulang kerja, ia tak lagi merasa sendiri di rumah. Selalu ada Bu Susi yang menyambut dengan senyum dan pelukan hangat. Sesekali, Bu Susi membuatkan Karin wedang jahe atau susu hangat. Ia juga sering menyelipkan camilan ke dalam tas kerja Karin, seperti kue cucur atau risoles buatan sendiri. Buat cemilan di kantor ya, Rin. Jangan lupa makan. Jangan kerja terus. Kesehatan nomor 1. Karin merasa sangat dihargai. Ia sering menceritakan kebersamaannya dengan Bu Susi kepada teman-temannya. Saat teman-temannya mengeluh tentang mertua mereka yang cerewet atau ikut campur, Karin malah bercerita betapa baik dan pengertian Bu Susi. Kamu beruntung banget, Rin, komentar salah satu sahabatnya. Iya, aku juga bersyukur. Gak nyangka punya mertua sehangat itu. Rasanya seperti punya ibu kandung lagi. Waktu terus bergulir. Karin dan Bu Susi semakin dekat. Bahkan ketika Denny lembur atau pergi dinas luar kota, Bu Susi dengan sigap menemani Karin. Mereka pergi ke salon bersama, belanja keperluan rumah, atau hanya sekadar nonton film di rumah sambil makan popcorn. Suatu sore, saat hujan turun dan angin sejuk berembus dari jendela, Karin dan Bu Susi duduk bersama di ruang keluarga. Mereka menyelimuti kaki dengan selimut tebal dan menonton serial drama keluarga. Ibu, terima kasih ya sudah hadir dan mengisi rumah ini dengan kasih sayang. Ibu juga harus berterima kasih sama kamu. Bukan semua menantu bisa sebaik kamu. Kadang ibu juga suka berpikir, apa ibu layak dapat menantu sebaik kamu? Karin memeluk Bu Susi. Ibu sangat layak. Saya yang beruntung bisa jadi bagian dari keluarga ini. Semua berjalan sempurna. Seolah tak ada celah. Seolah kebahagiaan itu akan abadi. Dan untuk sementara waktu memang begitu adanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Bu Susi tinggal di rumah milik Karin dan Denny. Awalnya, suasana rumah selalu hangat, penuh canda dan tawa. Namun, perlahan, hal-hal kecil mulai berubah. Perubahan yang awalnya tampak sepele itu mulai mengusik kenyamanan Karin. Suatu pagi, saat Karin hendak berangkat kerja, ia melihat pembantu rumah tangga mereka, Mbak Rini, berdiri di depan pintu dengan wajah murung. Tangan wanita parubaya itu menggenggam tas besar, seolah bersiap hendak pergi. Mbak Rini, mau kemana? Tanya Karin, bingung. Saya disuruh pulang, Bu. Katanya saya sudah nggak kerja lagi di sini. Karin terbelalak. Siapa yang bilang begitu? Ibu maksud saya, Bu Susi. Karin langsung masuk ke dalam dan mencari Bu Susi yang sedang duduk santai di ruang tengah sambil menonton sinetron pagi. Bu, kenapa Mbak Rini disuruh pulang? Tanpa menoleh, Bu Susi menjawab, Rin, kamu terlalu baik. Tapi pembantu itu terlalu lambat. Ibu lihat dia sering melamun,
Kerjaannya juga banyak yang gak beres. Mending ibu aja yang ngurus rumah ini. Kamu kan juga bisa bantu-bantu pas libur. Tapi, Bu, saya dan Denny sama-sama kerja. Rumah sebesar ini mana bisa cuma diurus berdua? Bu Susi mematikan televisi lalu menatap Karin dengan senyum datar. Kamu jangan manja, Rin. Perempuan itu harus tangguh. Ibu zaman dulu bisa urus 3 anak, masak, nyuci, bersih-bersih rumah, semuanya sendiri. Masa kamu yang muda nggak bisa? Karin terdiam. Ia tidak mau membantah secara langsung. Terlebih karena Bu Susi adalah ibu mertua yang dulu sangat baik padanya. Tapi hatinya mulai terasa sesak. Ini bukan keputusan kecil. Ini rumahnya, dan ia bahkan tidak dilibatkan dalam keputusan besar seperti memecat pembantu. Malam harinya, saat Denny pulang kerja, Karin mencoba bicara. Mas, aku mau ngomong. Tentang apa? Tentang Mbak Rini. Kenapa ibu bisa-bisanya memecat dia tanpa bilang ke kita? Aku jadi kerepotan sendiri. Pulang kerja capek, tapi harus bersihin rumah sendirian. Denny menyandarkan tubuh ke sofa, terlihat lelah. Kamu bisa kan atur waktu? Lagian ibu juga bantu-bantu di rumah. Nggak perlu pembantu. Boros. Tapi ini rumahku, Mas. Aku yang bayar cicilan, aku juga kerja. Apa aku nggak boleh ikut memutuskan sesuatu di rumahku sendiri? Denny menghela napas berat. Kamu jangan mulai ngungkit-ngungkit soal rumah ini ya. Udah, nurut aja. Ibu cuma pengen yang terbaik. Kamu jangan terlalu sensitif. Karin terpukul mendengar kata-kata itu. Ia tak pernah mempermasalahkan soal rumah yang memang atas namanya. Bahkan ketika Denny mengajak ibunya tinggal bersama, ia menyambut dengan ikhlas. Tapi sekarang, rasanya seperti dirinya mulai tersingkir di rumah sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Bu Susi mulai menunjukkan sisi otoriter yang dulu tak pernah terlihat. Ia mulai mengatur semua tata letak rumah, mengganti tirai favorit Karin dengan yang lebih klasik, memindahkan pajangan, bahkan mengatur jadwal makan. Rin, jangan pakai piring yang itu. Itu buat tamu. Kalau cuma buat makan malam, pakai yang biasa aja. Rin, kamu jangan pakai pengharum ruangan yang itu. Ibu pusing baunya. Rin, kamu kalau masak jangan pakai bumbu instan. Itu nggak sehat. Karin menahan semuanya. Tapi semakin hari, perintah-perintah kecil itu menumpuk jadi beban yang makin menyesakkan dada. Yang paling membuat Karin lelah adalah saat ia pulang kerja. Tubuhnya yang penat harus kembali bekerja di rumah. Membersihkan lantai, mencuci piring, menyiapkan makan malam. Sementara Bu Susi hanya duduk sambil membaca majalah atau menonton sinetron. Bu, saya capek banget hari ini. Bisa bantu masak sebentar nggak? Pinta Karin suatu sore. Loh, kamu kan istri. Ibu udah tua, Rin. Masa kamu tega nyuruh ibu masak? Lagian ibu tadi udah nyapu halaman. Karin menghela napas. Ia mengaduk sayur di dapur dengan mata berkaca-kaca. Denny baru pulang 1 jam kemudian. Saat makan malam, Karin kembali mencoba menyampaikan keluhannya. Mas, aku beneran capek. Bisa nggak kita cari pembantu lagi? Denny menggeleng sambil mengunyah. Udah, jangan manja, Rin. Rumah tangga itu perjuangan. Ibu bisa ngurus kamu, kamu juga harus bisa tahan. Tapi ini rumahku. Aku kerja juga. Kenapa semuanya jadi bebanku sendiri? Udah, Rin. Jangan egois. Ibu tinggal sama kita. Harusnya kamu senang. Itulah malam pertama Denny membentak Karin. Dan itu bukan yang terakhir. Karin merasa dunianya mulai berubah. Rumah yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti sangkar emas yang menghimpit. Ia mulai kehilangan semangat, kehilangan senyum, bahkan mulai menghindari waktu pulang ke rumah. Ia sering menyendiri di mobil sebelum masuk rumah, hanya untuk menenangkan diri. Ia rindu suasana hangat bersama Bu Susi yang dulu. Tapi kini, semua terasa palsu. Seperti topeng yang sudah mulai terkelupas. Tak hanya soal pekerjaan rumah, Bu Susi juga mulai ikut campur dalam kehidupan pribadi Karin. Ia mengomentari cara berpakaian Karin, gaya rambutnya, bahkan caranya berbicara. Rin, kamu tuh istri. Nggak usah pakai baju kerja yang terlalu mencolok. Suami bisa risih.
Kalau ngomong jangan terlalu keras. Lembut itu ciri perempuan baik-baik. Perlahan, kepercayaan diri Karin terkikis. Dulu, ia adalah wanita yang penuh semangat, percaya diri, dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Tapi sekarang, setiap kali bercermin, ia melihat sosok yang lelah dan penuh keraguan. Hubungannya dengan Denny pun ikut tergerus. Mereka jarang berbicara, apalagi tertawa bersama seperti dulu. Denny lebih sering sibuk dengan ponselnya, pulang malam dengan alasan lembur, dan tampak tak lagi peduli dengan keadaan Karin. Karin mulai menyadari bahwa rumah tangganya tak seindah dulu. Ia mulai menyimpan rasa curiga, walau belum tahu pasti kemana arah semua ini. Yang jelas, rumah itu, tempat yang dulu penuh cinta dan harapan, kini berubah menjadi tempat yang dingin dan penuh tekanan. Dan dalam diamnya, ia mulai sadar bahwa sesuatu harus berubah, atau semuanya akan runtuh. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh tekanan. Karin duduk di ujung tempat tidur, memeluk lututnya sendiri. Matanya sembab, pipinya masih basah oleh air mata. Hari ini, ia kembali bertengkar dengan Denny. Pagi tadi, Karin pulang lebih awal dari kantor. Ia berharap bisa beristirahat sebentar sebelum memasak makan malam. Tapi baru saja ia membuka pintu, suara Bu Susi sudah menyambutnya dengan nada tinggi. "Rin, kamu kemana aja? Lantai masih kotor, piring menumpuk. Masa ibu yang bersihin semuanya sendirian?" "Saya kan kerja, Bu. Baru pulang." "Saya juga capek," jawab Karin pelan. "Capek, capek. Semua juga capek. Tapi ini rumahmu, tanggung jawabmu. Jangan manja." Karin hanya menunduk. Tak ada gunanya membantah. Ia tahu setiap kata balasan hanya akan memicu pertengkaran yang lebih besar. Dengan tubuh lelah dan hati yang perih, ia masuk ke kamar mandi, mencuci muka, lalu mulai beres-beres rumah meski tubuhnya nyaris roboh. Malam itu, ketika Denny pulang, Karin mengumpulkan keberaniannya untuk bicara. Mereka duduk di meja makan yang sudah dipenuhi hidangan sederhana hasil jerih payahnya. "Mas, aku mau bicara," ucap Karin pelan, mencoba menahan suara yang bergetar. Denny mendesah, menaruh sendoknya. "Apa lagi sih, Rin?" "Aku capek, Mas. Aku kerja dari pagi, pulang rumah bukannya istirahat, malah disuruh bersih-bersih. Ibu kayak nggak peduli aku kerja juga. Aku butuh bantuan. Kita butuh pembantu lagi." Denny mengerutkan kening. "Kamu ngeluh ke aku?" "Aku nggak ngeluh, Mas. Aku cuma butuh dukungan. Aku juga manusia. Aku juga pengen pulang dan merasa nyaman di rumah sendiri." "Kamu tuh kenapa sih? Ibu udah tua, kamu suruh bantu-bantu. Kamu nggak ada rasa hormat sama sekali. Ibu ngurus rumah kita, masak, nyapu. Kamu cuma mikirin diri sendiri." "Mas, aku nggak minta banyak. Aku cuma ingin kita sama-sama adil. Aku yang bayar rumah ini, aku yang kerja bantu keluarga kita, tapi kenapa malah aku yang disalahkan terus?" "Udah, Rin. Kamu jangan bawa-bawa soal rumah ini ya. Walaupun atas nama kamu, ini rumah kita berdua. Jangan mentang-mentang kamu yang beli, kamu bisa seenaknya." Kata-kata itu bagai belati yang menancap di dada Karin. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang hendak tumpah. Matanya mencari mata Denny, berharap menemukan empati di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan penuh penilaian. "Mas, aku ini istri kamu. Aku cuma butuh kamu ada di pihakku sesekali. Aku udah tahan selama ini, Mas. Aku capek bukan cuma karena kerja, tapi karena aku ngerasa sendiri." Denny berdiri dari kursinya. "Udah aku capek. Jangan drama. Aku mau istirahat." Tanpa menoleh lagi, Denny melangkah ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Karin tetap duduk di meja makan, menatap piring-piring yang kini terasa hambar. Air matanya jatuh satu persatu ke pangkuannya. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Rumah yang ia beli dengan keringat dan perjuangan bertahun-tahun. Rumah yang dulu ia bayangkan akan menjadi tempat penuh cinta dan kehangatan, kini berubah menjadi medan perang yang tak kunjung usai. Keesokan harinya, Karin bangun dengan mata bengkak. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, masak sarapan, menyiapkan kopi, dan merapikan rumah. Namun hatinya kosong. Ia tak lagi berharap Denny akan membela.
Ia sadar, suaminya bukan lagi sosok yang dulu penuh perhatian dan cinta. Saat hendak berangkat kerja, Bu Susi menyindirnya lagi. Kamu itu jangan terlalu dandan ya. Suami bisa tergoda kalau istrinya terlalu pamer. Lagian kerja juga cuma di kantor. Ngapain menor begitu? Karin menatap mertuanya dengan tatapan datar. Ia sudah tak punya tenaga untuk membalas atau menjelaskan. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi. Di kantor, rekan-rekan mulai memperhatikan perubahan Karin. Ia yang dulu ceria kini lebih sering menyendiri, tampak murung, dan mudah tersinggung. Karin, kamu baik-baik aja? Tanya Rina, teman sekantor sekaligus sahabat lamanya. Karin tersenyum tipis. Aku baik, cuma lagi banyak pikiran. Kalau butuh cerita, aku selalu ada ya. Kamu kelihatan gak seperti biasanya. Karin mengangguk, namun tak bicara lebih lanjut. Ia takut membuka luka, takut jika kisah rumah tangganya menjadi bahan kasak-kusuk di kantor. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sangat kesepian. Malam demi malam ia habiskan dalam keheningan. Denny semakin jarang pulang cepat. Alasan lembur menjadi andalan. Ketika pulang pun, Denny hanya fokus pada ponsel. Kadang langsung tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karin merasa pernikahannya mulai runtuh. Ia mencoba mempertahankan, tapi seperti bicara kepada tembok. Semua keluhannya dipatahkan, semua perasaannya dianggap berlebihan. Ia mulai menulis di jurnalnya setiap malam. Menuliskan semua rasa sakit yang tak bisa ia utarakan. Jurnal itu menjadi satu-satunya tempat ia merasa bisa didengar, meski oleh kertas yang bisu. Hari ini aku bicara lagi, dan tetap tak didengar. Aku lelah. Tapi aku masih bertahan. Aku bertahan bukan karena cinta, tapi karena aku belum tahu harus kemana. Hari-hari itu menjadi titik awal Karin mulai memikirkan ulang tentang masa depan rumah tangganya. Ia belum mengambil keputusan, tapi hatinya tahu, sesuatu harus berubah. Karena suara yang terus-menerus diabaikan, suatu hari bisa berubah menjadi diam yang tak lagi ingin menjelaskan apa-apa. Setelah beberapa bulan hidup bersama dengan Bu Susi, Karin mulai merasakan ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Denny, suaminya, yang dulunya penuh perhatian dan selalu mengutamakan Karin, kini berubah menjadi sosok yang jauh dan tak terjangkau. Sikapnya yang tiba-tiba semakin dingin, sering pulang larut malam, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah menjadi tanda-tanda yang tidak bisa ia abaikan. Pada awalnya, Karin mencoba untuk bersikap sabar dan mengerti. Ia tahu bahwa pekerjaan Denny sebagai seorang eksekutif di perusahaan besar bisa sangat menyita waktu. Namun, semakin lama, rasa curiga mulai tumbuh dalam hati Karin. Denny yang dulu tidak pernah melupakan untuk memberi kabar saat lembur, kini malah acuh tak acuh. Bahkan, Karin harus menunggu berjam-jam untuk sekadar makan malam bersama. Suatu malam, Karin sudah menyiapkan makan malam dengan harapan bisa berbicara dengan Denny. Ia merasa rindu pada suaminya, merindukan kebersamaan yang pernah mereka miliki. Namun, Denny pulang larut malam, tampak lelah, dan langsung mengarah ke kamarnya tanpa menyapa Karin. "Dan kita bicara sebentar," kata Karin pelan, mencoba menjangkau suaminya yang sudah hampir masuk kamar. Denny hanya menoleh sekilas. "Aku lelah, Karin." "Jangan banyak tanya," jawabnya dengan suara datar, sebelum masuk ke kamar dan menutup pintu. Karin terdiam di meja makan. Ia merasa hatinya perih, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang salah? Apa yang terjadi pada pernikahannya? Mengapa Denny berubah begitu drastis? Esok harinya, Karin memutuskan untuk tidak diam saja. Pagi itu, ia menemukan Denny sedang sibuk dengan laptop di meja kerja mereka. Karin mendekatinya dan bertanya, "Denny, kenapa kamu semakin menjauh dariku? Aku khawatir. Apa ada masalah di kantor?" Denny hanya menjawab dengan cepat, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya sibuk." "Karin, kamu juga jangan terlalu sensitif." Jawaban itu membuat Karin semakin bingung. Sejak kapan Denny bisa begitu dingin padanya? Sejak kapan mereka tidak lagi bisa berbicara dengan jujur satu sama lain? Namun, ia menahan perasaan itu dan mencoba untuk tetap tenang. Namun, beberapa hari setelahnya, Karin menemukan pesan di ponsel Denny yang membuat hatinya seolah terhenti. Sebuah pesan singkat dari seseorang yang tidak ia kenal, tertulis, "Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku sangat merindukanmu."
Karin merasa terkejut dan kecewa. Pesan itu jelas bukan dari kolega atau teman kerja. Itu adalah pesan pribadi yang tidak bisa dibenarkan oleh apapun. Karin langsung merasa gelisah. Ia tidak tahu harus bagaimana. Perasaan curiga semakin menggumpal di dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk bertanya langsung pada Denny. Denny, siapa dia? Apa hubungan kamu dengan wanita itu? Denny yang mendengar pertanyaan itu langsung terkejut dan meraih ponselnya dengan cepat. Itu tidak ada artinya, Karin. Itu hanya teman kerja. Kamu jangan terlalu berpikir macam-macam. Namun, Karin tidak bisa terima begitu saja. Ia menatap Denny dengan tajam. Tidak ada artinya? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku tentang dia? Kenapa kamu harus menyembunyikan ini semua? Denny mendesah frustrasi. Karin, jangan terus-terusan menuntut penjelasan yang tidak perlu. Itu cuma teman, bukan apa-apa. Namun, semakin Denny berusaha meyakinkan Karin, semakin Karin merasa ada yang tidak beres. Sifat Denny yang menghindar, yang seolah menutup diri dari Karin, semakin jelas terlihat. Karin merasa terasingkan dalam rumah yang dulu penuh dengan kasih sayang itu. Setelah kejadian itu, Karin semakin merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam hubungan mereka. Denny yang dulu begitu perhatian, kini semakin sering pulang larut malam. Karin mendapati bahwa suaminya lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan saat di rumah, ia lebih memilih mengunci diri di kamar untuk bermain ponsel atau bekerja. Tidak ada lagi obrolan ringan atau tawa bersama. Puncaknya, pada suatu malam, Denny pulang dengan keadaan yang lebih mencurigakan lagi. Karin mendapati bahwa Denny tiba di rumah dengan bau parfum yang bukan parfum yang biasa ia pakai. Karin sudah tidak bisa menahan kecurigaannya lagi. Denny, kamu pergi kemana saja? Bau parfum itu bukan dari parfum kamu, ujar Karin dengan nada yang menuntut penjelasan. Denny terdiam sejenak, tampak panik, lalu berusaha menyembunyikan ponselnya. Itu bau parfum dari kantor. Ada klien yang datang? Jawabnya dengan terburu-buru, mencoba untuk meyakinkan Karin. Namun, kali ini Karin tidak bisa percaya begitu saja. Hatinya terasa sangat terluka. Ia merasa seperti hidup dalam kebohongan yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Tanpa memberikan kesempatan bagi Denny untuk menjelaskan lebih lanjut, Karin memutuskan untuk mengintip ponsel suaminya saat Denny tertidur. Apa yang ia temukan di sana membuatnya merasa dunia terbalik. Denny ternyata sedang menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita yang ternyata adalah rekan kerjanya, seorang wanita muda bernama Citra. Mereka tidak hanya saling berbalas pesan mesra, tetapi juga mengatur pertemuan-pertemuan rahasia. Semakin dalam Karin membaca, semakin ia merasa ngeri dan terkejut. Denny sudah berbulan-bulan menjalin hubungan dengan Citra, bahkan jauh sebelum mereka menikah. Karin merasa seperti ditampar keras oleh kenyataan yang tak terduga. Denny, suaminya, yang dulu ia percayai sepenuh hati, ternyata telah mengkhianatinya dengan wanita lain. Rasa sakit itu menghujam lebih dalam dibandingkan apapun yang pernah ia alami. Apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan dalam rumah tangga mereka malah berubah menjadi sebuah kebohongan yang tak termaafkan. Pagi berikutnya, Karin langsung menemui Denny dan melemparkan pertanyaan yang selama ini ia pendam. Denny, apa benar kamu selingkuh dengan Citra? Karin bertanya dengan suara bergetar, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Denny yang terkejut dengan pertanyaan itu tampak gugup. Karin, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya... Karin tidak bisa menahan amarahnya. Tidak seperti yang aku pikirkan? Semua bukti ada di depan mata. Kamu bahkan sudah merencanakan semuanya dengan wanita itu. Kamu selingkuh. Denny. Denny menunduk, tidak bisa lagi mengelak. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia tak bisa lagi memutarbalikkan fakta. Karin, aku minta maaf. Tapi aku tidak bisa berhenti mencintai Citra. Karin merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Semua yang ia bangun dengan penuh cinta kini hancur berkeping-keping. Sakit itu bukan hanya datang dari pengkhianatan Denny, tetapi juga dari kenyataan bahwa ibu mertuanya, Bu Susi, yang selama ini ia anggap sebagai tempat berlindung, kini malah mendukung tindakan Denny. Kalau kamu sudah tahu semuanya, maka selesaikan. Kamu bisa pergi dari sini, ujar Bu Susi, yang ternyata sudah mengetahui hubungan gelap anaknya.
Bu Susi bahkan mendukung tindakan Denny dan menyuruhnya untuk mengusir Karin dari rumah yang telah ia miliki. Langit sore di kawasan perumahan tempat Karin tinggal tampak muram, seperti mencerminkan isi hatinya yang mendung. Namun di balik keheningan rumah itu, ada seorang wanita tua yang duduk di teras sambil meminum teh hangat dengan raut wajah tenang Bu Susi. Ia tampak menikmati angin sore yang berhembus pelan, sambil sesekali tersenyum kecil seolah menyimpan rahasia yang menyenangkan. Di dalam rumah, Karin sedang menyusun pakaian kerja untuk esok hari. Matanya sembab karena tangis malam sebelumnya. Sementara itu, Denny belum pulang dari kantor. Dan bukan sekali dua kali Denny pulang larut malam dengan berbagai alasan klasik. Lembur, urusan mendesak, atau bertemu klien. Tapi dalam hati Karin, semua itu kini terdengar seperti dalih murahan yang menyembunyikan sesuatu. Yang Karin belum tahu, Bu Susi sebenarnya sudah lama mengetahui perselingkuhan Denny. Ia bahkan mengetahui siapa wanita itu. Citra, wanita muda, cantik, dan ambisius yang bekerja satu divisi dengan anaknya. Awalnya, Bu Susi mengetahui tentang Citra secara tak sengaja. Beberapa bulan yang lalu, ketika ia sedang mengurus pakaian Denny yang akan dicuci, ia menemukan selembar kertas kecil di saku jas kerja Denny, sebuah nota restoran mewah dengan tulisan tangan. "Terima kasih untuk makan malamnya, sayang hati hitam Citra." Alih-alih panik atau marah, Bu Susi hanya menatap kertas itu beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Jadi ini alasannya kamu pulang malam terus, Den?" gumamnya pelan. Namun, reaksi Bu Susi sangat jauh dari bayangan seorang mertua pada umumnya. Ia tidak marah, tidak kesal, apalagi menegur Denny. Justru sebaliknya ia merasa puas. Baginya, Citra adalah penyelamat Denny dari kehidupan rumah tangga yang menurutnya terlalu membosankan bersama Karin. Bu Susi memang sejak awal tidak benar-benar menyukai Karin. Walaupun di depan menantunya itu ia selalu bersikap manis. Di matanya, Karin terlalu kaku, terlalu serius, terlalu mandiri sebagai perempuan. Perempuan itu tidak boleh terlalu tinggi kepala. Harus tunduk pada suami dan mertuanya. Karin terlalu banyak maunya. Begitu pikir Bu Susi dalam hati. Ketika Denny akhirnya dengan jujur mengakui hubungan gelapnya kepada ibunya, saat itu juga Bu Susi menunjukkan reaksi tak terduga. Alih-alih menasihati, ia malah menepuk pundak Denny dengan lembut. "Kamu laki-laki, Den. Wajar kalau kamu butuh yang segar, yang perhatian. Selama kamu masih bertanggung jawab, ibu akan dukung," ucap Bu Susi dengan suara tenang. Denny sempat terdiam. Ia tidak menyangka ibunya akan selega itu. "Jadi, ibu nggak marah?" "Kenapa harus marah? Ibu tahu kamu butuh kebahagiaan. Lagi pula, Karin itu terlalu banyak aturannya. Dia terlalu dominan." Sejak saat itu, Denny semakin percaya diri menjalani hubungan rahasianya dengan Citra. Bahkan, Bu Susi mulai terlibat lebih dalam. Ia mulai membantu Denny menutupi kebohongannya dari Karin. Pernah suatu malam, Denny bilang pada Karin bahwa ia harus dinas luar kota selama 2 hari. Padahal ia hanya menginap di hotel mewah bersama Citra. Saat Karin curiga dan bertanya-tanya, Bu Susi ikut menenangkan. "Sudah, Karin. Kamu itu istri. Harus percaya sama suami. Jangan terlalu banyak curiga. Nanti rezekinya seret," kata Bu Susi dengan nada tajam terselubung. Karin terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di kantor, hubungan Denny dan Citra semakin intens. Mereka sudah tak malu-malu lagi menunjukkan kedekatan. Meski tidak terang-terangan pacaran, rekan kerja mereka mulai memperhatikan bahwa Denny selalu membawa Citra ke rapat penting, makan siang berdua, dan sering mengunci ruangan bersama selama berjam-jam. Beberapa orang mulai bergosip, namun tak ada yang berani menegur. Denny adalah atasan, dan Citra tahu bagaimana bermain cantik. Salah satu staf, Reno, sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia pernah melihat langsung Citra duduk di pangkuan Denny saat malam lembur. Tapi saat ia hampir mengetuk pintu, suara tawa mereka membuatnya mengurungkan niat. Ia hanya menggelengkan kepala dan kembali ke mejanya. "Kayaknya, Bu Karin nggak tahu apa-apa ya," ucapnya pada kolega di pantry. "Kasihan, padahal dulu mereka kelihatan harmonis banget pas resepsi," sahut yang lain. Tapi gosip tetap gosip. Tak ada yang berani menyebarkan lebih jauh. Sementara itu di rumah, Bu Susi mulai mengambil alih kendali. Ia pelan-pelan membuat Karin merasa tidak nyaman.
Memaksa agar semua keputusan rumah tangga harus melibatkan dirinya. Bahkan, ia mulai menyuruh Karin untuk tidak terlalu larut bekerja. Kamu itu perempuan, Karin. Kerja jangan kayak laki-laki. Nanti Denny tambah nggak betah di rumah. Ujar Bu Susi suatu malam saat mereka sedang makan malam tanpa Denny. Karin menatap mertuanya, bingung. Tapi saya kerja juga untuk masa depan, Bu. Dan ini rumah saya juga. Saya ingin ikut bertanggung jawab. Rumah ini, meskipun atas nama kamu, tetap kamu tempati bersama anak saya. Jadi jangan merasa paling punya hak. Kalau kamu betul-betul sayang sama Denny, turuti apa yang bikin dia nyaman. Ucapan itu membuat Karin terpukul. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan makin banyak kejanggalan. Denny makin jarang pulang. Bahkan, ia sering tidak tidur di rumah. Dan di puncak rasa curiga, suatu malam Karin memutuskan untuk datang ke kantor Denny tanpa memberitahu. Ia membawa makanan yang dimasaknya sendiri, berharap bisa membicarakan masalah rumah tangga mereka dengan baik. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat mobil Denny dan Citra keluar dari parkiran basement kantor. Mereka tampak begitu mesra, tertawa bersama di dalam mobil. Karin membeku di tempat. Tangannya gemetar, makanan yang ia bawa nyaris terjatuh. Ia segera berbalik dan pulang. Tapi bukan air mata yang pertama mengalir malam itu, melainkan sebuah rencana yang mulai tumbuh di kepalanya. Jika Bu Susi dan Denny bermain kotor, maka ia tidak akan lagi diam. Karin sudah terlalu lama menahan. Tapi saat ini, ia sadar satu hal, ia masih pemilik sah rumah itu. Dan itu akan menjadi senjata yang tak mereka duga. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Seolah-olah alam pun turut merasakan sesuatu yang tidak beres akan terjadi di rumah yang selama ini disebut Karin sebagai tempat berlindungnya. Ia baru saja selesai membersihkan ruang tamu setelah pulang kerja. Leher dan punggungnya terasa pegal. Namun ia tetap menyempatkan diri menyapu dan merapikan rumah seperti biasanya meski hatinya semakin terasa hampa setiap hari. Namun siang itu, sebuah percakapan yang tak terduga muncul dari ruang makan antara Denny dan Bu Susi. Suara mereka memang tak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk didengar dari dapur. Aku sudah nggak tahan sama Karin, Bu. Bawaannya negatif terus. Apa-apa curiga, apa-apa salah. Aku capek, ujar Denny, dengan nada sengaja dibuat berat, seolah sedang menanggung beban besar. Bu Susi menyahut pelan namun tegas. Kalau memang udah nggak cocok, kenapa harus terusin? Kamu bisa kok hidup lebih bahagia tanpa dia. Citra lebih mengerti kamu. Denny terdiam sebentar. Tapi rumah ini masih atas nama Karin. Bisa diatur. Kita buat dia kelihatan salah. Biar dia yang pergi sendiri. Mata Karin membelalak dari balik pintu dapur. Dadanya bergemuruh. Ia nyaris tak percaya bahwa semua kecurigaannya selama ini benar. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat kejam. Segalanya mulai berubah dengan cepat. Denny mulai membuat keributan dari hal-hal kecil. Saat Karin terlambat memasak sarapan karena kelelahan, Denny membanting sendok di meja makan. Masak gini aja nggak becus? Kamu tuh ngapain aja di rumah? Cuma kerja, kerja, kerja. Karin hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia ingin membela diri, tapi setiap kalimatnya selalu dibalas dengan serangan balik. Denny, aku juga kerja dari pagi sampai sore. Aku tetap urus rumah ini. Aku nggak minta kamu bantuin, cukup hargai sedikit aja. Udah, jangan ngajarin aku gimana jadi suami. Di samping mereka, Bu Susi duduk sambil menyeruput teh dengan tenang, seolah tidak ada yang salah. Bahkan, di malam-malam berikutnya, Bu Susi mulai menyudutkan Karin dengan sindiran halus. Esoknya sepulang kerja tubuhnya letih, wajahnya pucat. Namun ada secercah harapan setiap kali ia mendekati rumah. Meski akhir-akhir ini Denny sering bersikap dingin dan Bu Susi berubah sikap, Karin tetap berusaha menguatkan diri. Ia masih percaya bahwa rumah adalah tempat untuk pulang. Tempat yang penuh cinta, setidaknya begitu yang ia bayangkan saat membeli rumah itu dari hasil kerja kerasnya bertahun-tahun. Kamu pulang jam segini terus, Karin. Kamu nggak malu sama tetangga? Laki kamu di rumah. Kamu entah dari mana? Karin menatap Bu Susi tak percaya. Saya kerja, Bu. Sama seperti sebelumnya. Kantor saya tidak berubah. Bu Susi melipat tangannya di dada. Kerja?
Tapi kenapa ada yang bilang kamu jalan sama laki-laki lain? Jangan-jangan kamu yang selingkuh. Fitnah itu terasa seperti petir di siang bolong. Karin terhenyak, matanya memerah. Tapi ia tahu, itu adalah skenario. Skenario untuk menyingkirkannya. Puncaknya datang pada malam yang tidak ia duga. Suasana rumah hari itu terasa berbeda. Sejak membuka pintu, Karin merasa hawa dingin menyelimuti ruang tamu. Tak ada sapaan dari Bu Susi, tak ada senyuman dari Denny. Yang ada hanya keheningan, seolah rumah itu tak menginginkannya lagi. Di meja makan, Denny duduk sambil memainkan ponselnya. Bu Susi berdiri di dekat tangga dengan tangan terlipat. Wajah mereka tegang, tapi bukan karena masalah pribadi. Seolah-olah, mereka sedang menunggu. Denny. Karin membuka suara, meletakkan tas kerjanya. Ada apa? Denny menatapnya dingin. Kamu duduk dulu. Karin menurut, meski perasaannya mulai tak enak. Bu Susi langsung bicara. Kami sudah muak, Karin. Rumah ini makin gak nyaman sejak kamu sibuk sendiri, egois, dan gak peduli keluarga. Karin terkejut. Apa maksud ibu? Saya pulang kerja, tetap urus rumah, tetap masak saya. Berhenti berpura-pura. Denny membentaknya. Kami tahu kamu gak setia. Kami tahu kamu selingkuh di luar sana. Kamu pikir aku gak punya bukti? Karin memandangnya tak percaya. Bukti? Denny, kamu ngomong apa sih? Saya gak pernah selingkuh. Saya selalu pulang, saya selalu jujur. Ini. Denny melemparkan beberapa foto cetak ke meja. Lihat, ini kamu bareng pria dari kantormu, makan malam, pulang larut. Kalian dekat. Karin mengambil foto-foto itu. Matanya membelalak. Ia memang mengenal pria itu rekan satu timnya yang membantunya dalam proyek besar. Tapi semua itu murni urusan kerja. Itu teman kantor, Dan. Kita lembur bareng, semua orang tahu. Kamu bisa tanya langsung ke HRD. Cukup. Denny berdiri, membentaknya keras. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku mau tinggal sama perempuan kayak kamu? Air mata Karin mulai mengalir. Kenapa kamu tega, Dan? Kamu tahu siapa aku? Aku ini istrimu. Aku sayang kamu. Cukup, Karin. Suara Bu Susi ikut meninggi. Mulai sekarang, kamu keluar dari rumah ini. Kamu gak pantas tinggal di sini. Bu, ini rumah saya. Saya yang beli rumah ini. Atas nama saya. Tapi kamu udah gak pantas di sini. Denny membentaknya. Kamu udah nyanyain pernikahan ini. Kamu udah hancurin kepercayaan kami. Karin terisak. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Ia memandang wajah Denny, wajah yang dulu begitu ia cintai, begitu ia perjuangkan. Tapi kini, yang ada hanya dingin dan benci. Ia menoleh ke Bu Susi, perempuan yang dulu ia hormati seperti ibu sendiri. Tapi yang berdiri di hadapannya kini hanyalah seseorang yang tega menusuk dari belakang. Kalau kamu gak mau pergi, kami yang akan usir kamu secara hukum. Ancam Bu Susi. Karin bangkit perlahan, berdiri di tengah ruang tamu. Ia memandang sekeliling sofa yang ia pilih sendiri, rak buku yang ia tata setiap akhir pekan, dapur kecil yang dulu jadi tempat memasak bersama Denny. Semua benda itu kini terasa asing. Rumah ini bukan rumah lagi. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju kamar. Tangisnya pecah di dalam, namun tak ada yang peduli. Tak ada yang mengetuk pintu, menenangkannya, atau bertanya apakah ia baik-baik saja. Dunia seakan membisu. Ia memasukkan pakaian ke dalam koper semampunya. Sambil menyeka air mata, ia menyentuh dinding kamarnya dan berbisik lirih. Maaf, aku nggak bisa lindungi kamu. Ketika ia keluar membawa koper kecil, Bu Susi duduk santai di kursi rotan sambil menyisir rambutnya. Denny berdiri di ambang pintu, tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada air mata dari mereka. Hanya tatapan puas melihat, misi, mereka berhasil. Sebelum Karin membuka pintu keluar, ia berhenti sejenak. Kalian pikir kalian menang? Suaranya pelan, tapi penuh luka. Kalian bisa ambil rumah ini. Kalian bisa tinggal di sini. Tapi kalian gak akan pernah bisa ambil harga diriku. Denny tertawa sinis. Harga diri?
Kamu pikir kamu masih punya itu setelah semua ini? Karin tak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu melangkah pergi, keluar dari rumah yang dulu ia sebut sebagai rumah tangga. Beberapa hari kemudian, pagi itu, mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Citra turun dari mobil dengan gaun elegan dan senyum lebar di wajahnya. Ia membawa koper dan beberapa tas belanja. Sayang, serunya sambil memeluk Denny yang menjemputnya di depan. Bu Susi datang dari dalam rumah, menyambut Citra dengan pelukan hangat seperti menyambut menantu idaman. Masuk, nak. Rumah ini sekarang jadi rumah kamu juga. Citra masuk dan langsung merasa nyaman. Sofa yang dulu menjadi tempat Karin dan Denny menonton TV, kini jadi tempat Citra duduk manja di pangkuan Denny. Dapur yang dulu tempat Karin memasak, kini hanya jadi latar belakang foto-foto selfie mereka. Di ruang tamu, Bu Susi tersenyum puas. Akhirnya rumah ini terasa hidup lagi. Namun mereka tidak tahu, rencana mereka tidak akan berlangsung lama. Karena orang yang mereka usir, bukanlah wanita yang lemah. Karin sedang merencanakan sesuatu diam-diam, tapi pasti. Dan rumah itu tidak akan menjadi milik mereka selamanya. Malam menutup kota dengan tirai kelam. Lampu-lampu jalan berkelip lemah, tertutup kabut tipis sisa hujan sore. Di lantai 4 sebuah apartemen mungil, Karin duduk menyandar di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah dingin, tapi dia tidak peduli. Di dalam pikirannya, semua kejadian yang menimpanya berputar seperti film. Dari awal pernikahan yang bahagia, kedatangan mertua yang awalnya manis, perubahan sikap Denny, sampai akhirnya pengusiran dari rumahnya sendiri. Rumah yang bukan hanya tempat tinggal. Rumah yang merupakan peninggalan almarhum ayahnya. Rumah yang penuh kenangan masa kecil. Tempat ia tumbuh, belajar berjalan, belajar mencintai. Rumah itu dibangun dengan keringat dan cinta keluarga Karin. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, dan ayahnya membesarkannya seorang diri. Sebelum wafat, ayahnya sempat berpesan, "Jaga rumah ini, Karin. Ini milik kita. Saksi hidup kita." Dan kini, rumah itu dihuni oleh suami yang mengkhianati, mertua yang menusuk dari belakang, dan wanita asing yang ikut menghancurkan semuanya. Air mata Karin sudah kering. Ia tidak menangis lagi. Yang ada kini hanyalah tekad, dingin dan tajam. Pagi itu, Karin mengenakan kemeja putih dan blazer abu-abu. Hijabnya berwarna abu-abu dipasang rapi di kepalanya. Wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya. Ia berangkat menemui seorang pengacara properti senior, Ibu Retno, yang direkomendasikan oleh salah satu sahabatnya. "Rumah itu sepenuhnya milik saya. Warisan dari almarhum ayah saya. Sertifikat atas nama saya. Tidak ada pembagian hak milik dengan suami atau mertua," ujar Karin tegas, sambil meletakkan berkas-berkas di atas meja. Ibu Retno mengangguk, memeriksa dokumen satu demi satu. "Semua jelas, Bu Karin. Rumah itu milik Anda sepenuhnya. Anda tidak pernah menandatangani perjanjian hibah atau memberikan kuasa penuh atas rumah itu kepada siapapun." Karin menghela napas pelan. "Saya tidak akan menjual rumah itu, belum sekarang. Saya hanya ingin mereka hidup dengan tenang dulu. Biar mereka merasa di atas angin. Saya ingin membalas, tapi dengan cara yang benar." Ibu Retno tersenyum tipis. "Saya mengerti. Jadi kita siapkan strategi hukumnya pelan-pelan. Termasuk membekukan segala bentuk pengalihan hak dan mencabut segala izin penggunaan rumah tanpa izin Anda." Karin mengangguk. "Tepat. Dan saya ingin dokumentasikan semua bukti pengusiran saya. Termasuk saksi tetangga, rekaman CCTV kompleks, dan pernyataan saya sendiri." Ia tidak ingin hanya melampiaskan amarah. Ia ingin melawan dengan otak dan kekuatan hukum. Ia ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka remehkan adalah perempuan yang akan mengguncang hidup mereka. Di sisi lain, rumah itu kini berubah. Denny bersikap seperti raja. Ia merasa sudah sepenuhnya memiliki rumah tersebut. Citra, wanita yang dulu hanya jadi rekan kerja, kini tinggal bersamanya di sana. Dan yang paling menyakitkan bagi Karin adalah bagaimana Bu Susi memperlakukan Citra seperti anak sendiri. "Mau makan apa pagi ini, Cit?" tanya Bu Susi sambil membelai rambut Citra. Citra tersenyum manja. "Apa aja deh, Tante. Aku ikut aja."
Disayang banget, sih. Denny hanya tertawa sambil memutar saluran televisi. Rumah ini sekarang adem banget. Yah, nggak kayak waktu masih sama Karin. Bu Susi mengangguk. Makanya Mama bilang dari dulu, kamu butuh wanita yang nurut. Karin itu terlalu kaku. Terlalu banyak aturan. Citra mendekat ke Denny dan menggenggam tangannya. Kita bahagia di sini, ya sayang. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa awan gelap sedang menggelayut pelan di atas kepala mereka. Beberapa hari kemudian, sambungan listrik dan air mengalami gangguan. Internet mati total. Denny menghubungi teknisi dengan marah-marah. Kenapa ini semua bisa mati? Kami bayar kok. Namun jawaban teknisi membuat wajah Denny mengeras. Maaf, Pak. Sesuai sistem, pemilik rumah telah mengajukan penghentian sementara layanan atas dasar penertiban kepemilikan. Kami tidak bisa menyalurkan kembali sebelum ada klarifikasi dari pemilik langsung. Pemiliknya siapa maksudnya? Saya yang tinggal di sini, seru Denny. Berdasarkan data, rumah ini atas nama Ibu Karin Anggraini. Nama itu membuat Denny terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia hidup di rumah orang. Dan bukan sembarang orang. Perempuan yang kini telah ia usir secara hina. Di kantor notaris, Karin mempersiapkan langkah berikutnya. Ia mulai mengurus laporan pelanggaran etika rumah tangga, termasuk dugaan perampasan hak properti. Ia menghubungi tetangga-tetangga lama dan beberapa dari mereka bersedia menjadi saksi atas peristiwa malam pengusiran itu. Saya masih ingat wajah Karin malam itu, kata Bu Santi, tetangga sebelah rumah. Dia keluar dengan koper dan wajah memerah. Saya lihat langsung dia menangis di teras. Karin mencatat semua. Dia tidak ingin sekadar menang. Ia ingin menang dengan harga diri utuh. Sementara itu, ketegangan mulai tumbuh di dalam rumah itu. Citra mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan yang tidak stabil. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Setiap pagi, ia curiga ada surat peringatan datang. Den, kamu yakin kita aman di sini? Tanyanya suatu malam. Denny menghela napas. Selama Karin diam, kita aman. Namun Bu Susi mulai khawatir. Mama dengar-dengar, Karin sudah punya pengacara. Dia sudah lapor ke dinas properti. Rumah ini bisa disita kalau dia bawa kasus ini ke pengadilan. Denny mengernyit. Jangan panik. Aku akan cari cara agar dia menyerah. Tapi Karin tidak menyerah. Ia justru semakin kuat. Setiap malam ia menyusun dokumen, mencatat bukti, dan berdiskusi dengan pengacaranya. Ia bahkan diam-diam memantau rumah itu lewat laporan tetangga dan mantan asisten rumah tangga yang kini bekerja di rumah tetangga. Semua gerak-gerik di rumah itu dipantau. Siapa datang, siapa pergi, siapa bicara apa. Karin duduk di meja kerjanya, memandangi akta rumah yang ia simpan rapi di laci. Ia tersenyum tipis, lalu menatap foto mendiang ayahnya di dinding. Ayah, sabar ya. Rumah ini akan kembali jadi milik kita. Aku janji. Beberapa hari kemudian, surat peringatan pertama dikirim ke rumah itu. Denny membaca surat itu dengan wajah pucat. Ini dari notaris Karin. Citra meraih surat itu, membaca cepat, lalu menatap Bu Susi dengan panik. Mereka akan mulai proses penyitaan kalau kita nggak bisa buktikan punya hak tinggal di sini. Bu Susi terdiam. Ia tidak pernah membayangkan semua ini akan berbalik secepat ini. Dan Karin, dari kejauhan, hanya memandangi layar laptopnya. Ia membaca laporan dari pengacaranya, lalu mengetik satu pesan. Biarkan mereka merasa nyaman. Biar nanti waktu jatuhnya, mereka tahu rasanya jadi seperti saya. Langit pagi itu mendung. Udara sedikit dingin, seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang berat tapi sekaligus penuh pembalasan yang manis. Karin berdiri di depan cermin, merapikan hijabnya yang berwarna biru tua. Wajahnya tampak tenang, tapi tatapan matanya tajam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map coklat tebal berisi dokumen-dokumen penting yang telah ia kumpulkan selama 3 bulan terakhir. Di ruang kerja kecilnya, sebuah salinan akta jual beli rumah sudah siap untuk diserahkan. Karin menatapnya sejenak, lalu duduk dan membaca satu persatu pasal di dalamnya. Ia sudah berkonsultasi dengan notaris terbaik, memperkuat posisinya sebagai pemilik sah rumah tersebut, dan menyelesaikan proses jual beli dengan pembeli baru yang bersedia membayar tunai. Maaf, Ayah,
bisik Karin lirih. Aku tahu ayah berpesan agar rumah ini tak dijual. Tapi aku juga tahu ayah tidak akan membiarkan aku diinjak-injak oleh orang-orang yang bahkan tak punya hak tinggal di sini. Tangannya gemetar saat menandatangani dokumen akhir beberapa hari lalu. Tapi kini, ia mantap. Keputusan itu telah diambil. Dan hari ini adalah saatnya rumah itu kembali menjadi miliknya dengan cara yang sah dan tegas. Di rumah besar yang kini dihuni Denny, Bu Susi, dan Citra, suasana pagi seperti biasa. Bu Susi duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh. Sementara Citra terlihat baru selesai yoga di halaman belakang. Denny sendiri baru turun dari kamar dengan wajah masih mengantuk. Den, ambilin mama roti bakar dong. Itu pembantu baru mana sih? Malas betul, ujar Bu Susi dengan nada tinggi. Udah resign, MA. Katanya gak kuat kerja di rumah ini. Kemarin aku udah cari pengganti, tapi belum dapat juga. Jawab Denny sambil duduk di kursi makan. Citra tertawa pelan. Memang siapa yang kuat tinggal di rumah ini? Tegang banget auranya. Bu Susi melirik Citra sekilas, lalu tersenyum. Ia sangat menyukai Citra cantik, patuh, dan bisa diajak kerjasama. Tidak seperti Karin, yang menurutnya terlalu banyak aturan dan terlalu kaku dalam berumah tangga. Saat itu, bel pintu berbunyi. Keras. 3 kali. Siapa tuh pagi-pagi begini? Tanya Denny sambil berjalan membuka pintu. Begitu pintu dibuka, seorang petugas berseragam berdiri di depan rumah. Di tangannya ada map dan beberapa berkas. Maaf, ini rumah atas nama Ibu Karin Nadhira, benar? Tanyanya tegas. Denny mengernyit. Iya. Maksudnya? Saya dari pihak notaris dan properti. Saya diutus untuk menyampaikan surat resmi pengosongan rumah. Rumah ini sudah sah dijual kepada pemilik baru. Anda, dan seluruh penghuni, diminta mengosongkan rumah dalam waktu 7 hari. Denny membeku di tempat. Apa maksud Anda? Ini rumah saya maksud saya istri saya. Karin gak mungkin. Rumah ini sejak awal bukan atas nama Anda. Dan ini surat lengkapnya. Petugas itu menyerahkan satu map berisi surat jual beli, dokumen warisan atas nama Karin, dan salinan perjanjian. Bu Susi yang mendengar keributan segera berdiri dan menghampiri. Apa-apaan ini? Rumah ini milik anak saya. Dia sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Gak mungkin dijual tanpa izin kami. Petugas itu tetap tenang. Ibu Susi, rumah ini atas nama Karin Nadhira sepenuhnya. Dia berhak menjualnya kapan saja. Proses hukum sudah selesai. Saya hanya menyampaikan surat pemberitahuan. Anda punya 7 hari untuk angkat kaki dari rumah ini. Denny meraih ponselnya, menelepon Karin dengan marah. Tapi tak diangkat. Ia mencoba berkali-kali, hingga akhirnya muncul satu pesan dari Karin. Assalamualaikum. Rumah itu milik saya. Warisan keluarga saya. Kalian sudah mengusir saya dari rumah sendiri. Kini saya hanya mengambil kembali hak saya. Hanya butuh 7 hari. Setelah itu kalian cari tempat tinggal sendiri. Terima kasih telah mengajarkan saya arti kehilangan dan penghinaan. Sekarang giliran kalian merasakannya. Karin Nadhira. Denny membaca pesan itu dengan mata membelalak. Tangannya gemetar, ponsel hampir terlepas dari genggaman. Ini gak mungkin. Karin gak bisa ngelakuin ini ke gue, teriaknya. Citra yang sejak tadi diam mulai panik. Kita harus keluar dari rumah ini? Terus kita tinggal di mana? Bu Susi masih belum percaya. Wajahnya merah padam, tangan bergetar. Anak itu kurang ajar. Durhaka. Menjual rumah keluarga sendiri. Mana bisa dia melakukan ini pada kita? Tapi kenyataan tak bisa dibantah. Surat-surat hukum sudah lengkap. Rumah itu sudah berpindah tangan. Tak ada celah hukum yang bisa digunakan untuk menggugat. Apalagi Denny tidak pernah mencantumkan namanya di akta rumah. Semua murni milik Karin. Sementara itu, Karin duduk tenang di sebuah kafe kecil tidak jauh dari kompleks rumah lamanya. Ia ditemani pengacaranya, Bu Ratih, wanita berusia 50-an yang tegas dan berpengalaman. Setelah rumah dikosongkan, Anda bisa memilih tinggal di sana atau menyewakannya. Tapi Anda punya kuasa penuh sekarang, kata Bu Ratih sambil menyeruput kopi. Karin mengangguk pelan. Hijab warna dusty pink yang ia kenakan tampak lembut diterpa cahaya pagi.
Saya hanya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa merampas sesuatu yang bukan milik mereka, jawab Karin. Kamu kuat sekali, Karin, ujar Bu Ratih. Banyak wanita di posisimu pasti memilih pergi dan menangis di sudut dunia. Tapi kamu memilih berdiri. Karin tersenyum kecil. Saya berhijab bukan hanya karena kewajiban agama, tapi juga karena saya ingin selalu ingat siapa saya, dan bagaimana cara saya harus memperjuangkan hak saya dengan cara yang terhormat. Bu Ratih mengangguk, kagum. Setelah 7 hari, rumah itu kembali jadi milikmu. Apa rencana selanjutnya? Karin menatap keluar jendela, menatap langit yang mulai cerah. Aku akan bangun hidupku lagi. Bukan di atas luka, tapi di atas kemenangan yang layak aku dapatkan. 7 hari kemudian, rumah itu kosong. Denny dan Bu Susi akhirnya terpaksa menyewa rumah kecil di pinggir kota. Tidak ada lagi kehidupan mewah, tidak ada lagi pembantu, tidak ada lagi kenyamanan. Citra? Ia kabur sehari sebelum pengosongan rumah. Membawa sebagian barang dan uang Denny. Rupanya, dia hanya memanfaatkan Denny selama ini. Kini, Denny duduk di ruang tamu rumah kontrakan yang sempit. Ia menatap langit-langit dan mengingat hari-harinya dulu bersama Karin, wanita yang setia, sabar, dan selalu mencintainya dengan tulus. Bu Susi hanya bisa termenung. Semuanya hilang. Dan semua ini bukan salah siapa-siapa, selain mereka sendiri. Pagi itu langit tampak cerah. Namun awan tebal menggantung di hati Denny dan Bu Susi. Surat pengosongan rumah yang dikirim pemilik baru benar-benar menghantam mereka seperti petir di siang bolong. Rumah yang selama ini mereka duduki dengan pongah ternyata telah sah berpindah tangan. Lebih menyakitkan lagi, surat itu ditandatangani langsung oleh pengacara Karin. Kita harus keluar. Citra membaca surat itu dengan tangan gemetar. Tapi ini kan rumah kita. Dan ini rumah gue. Denny membentak, lalu merobek surat itu dengan amarah yang meledak-ledak. Namun, tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria berjas dan wanita paruh baya berseragam resmi keluar sambil membawa berkas. Selamat pagi. Saya dari notaris resmi dan ini rekan dari pihak keamanan. Kami ingin memastikan proses pengosongan rumah berjalan sesuai hukum. Rumah ini telah dijual secara sah oleh pemilik lamanya, atas nama Nyonya Karin Setiawan. Bu Susi yang baru saja keluar dari kamar langsung terhuyung. Apa? Karin yang jual? Tapi itu, rumah anak saya. Rumah itu bukan atas nama Denny. Sejak awal memang rumah warisan keluarga Ibu Karin. Jelas si notaris tegas. Denny memegangi kepalanya. Tak percaya semua ini benar-benar terjadi. Citra duduk lemas di sofa, wajahnya pucat pasi. Mereka berdua, bersama Bu Susi, tak menyangka bahwa rencana jahat mereka akan berbalik menampar wajah mereka sendiri. Sementara itu, Karin duduk di sebuah kafe tenang, mengenakan gamis biru tua dan hijab yang anggun. Di depannya ada secangkir teh melati, dan di tangannya surat penjualan rumah yang sudah diteken beberapa hari lalu. Ada air mata di sudut matanya. Bukan karena sedih, tapi karena janji yang terpaksa ia langgar. Maaf, Ayah, bisiknya dalam hati. Aku tahu Ayah ingin rumah itu tetap jadi kenangan. Tapi aku tidak sanggup membiarkan mereka tinggal dan mencemari tempat itu dengan keserakahan mereka. Rumah itu bukan hanya bangunan, tapi bagian dari harga diriku. Ia menghapus air mata itu. Di meja sebelah, pengacaranya tersenyum tipis. Langkah ibu sudah sah dan sesuai hukum. Rumah itu sudah bukan milik mereka. Karin mengangguk. Hatinya belum sepenuhnya lega, tapi ia tahu ini adalah bentuk perlawanan terakhirnya. Setelah dikhianati, diusir, dan dihina, sekarang ia berdiri tegak tanpa dendam, hanya kebenaran yang ia bawa. Keesokan harinya, Karin datang ke rumah lamanya. Bukan untuk kembali, tapi sekadar memastikan semuanya berjalan lancar. Denny, Bu Susi, dan Citra terlihat mengangkat koper dengan wajah hitam. Tidak ada lagi senyum angkuh atau kata-kata menyakitkan dari mulut mereka. Kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa rumah yang mereka rebut dengan licik telah hilang. Saat melihat Karin berdiri di seberang jalan, Bu Susi mendesis, "Kau ini perempuan tak tahu balas budi." Karin hanya tersenyum. Senyuman lembut tapi menusuk. Balas budi?
Aku sudah cukup bersabar tinggal bersama orang yang memperlakukan aku seperti pembantu di rumahku sendiri. Aku sudah cukup menahan diri saat diusir dari rumah yang bahkan kalian tidak bayar sepeser pun. Kalian cuma menumpang. Dan penumpang tidak bisa seenaknya memperlakukan pemilik rumah seperti sampah. Citra menunduk, tak mampu menatap mata Karin yang penuh ketegasan. Denny hanya bisa memelototi Karin, tapi tak bisa berkata apa-apa. Karena semua ucapan Karin adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Kalian sudah mengambil apapun yang bisa kalian rebut dariku. Tapi Tuhan tidak tidur, kata Karin pelan, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, Karin pindah ke kota yang lebih tenang, mendapat pekerjaan sebagai manajer keuangan di perusahaan besar milik temannya. Hidupnya jauh lebih tenang, stabil, dan dihargai. Ia mulai menyusun rencana untuk membangun bisnis kecil di bidang fashion muslimah, sesuai impiannya semasa kuliah dulu. Ia menyewa rumah kecil yang nyaman dan mulai menikmati hidup dengan damai. Tak ada suara bentakan, tak ada hinaan. Hanya ada dirinya dan dunia yang ia bangun kembali dengan tangannya sendiri. Setiap hari ia mengenakan hijab dengan bangga, berjalan dengan kepala tegak. Banyak orang yang tak tahu betapa banyak luka di balik senyum itu. Tapi Karin tak butuh simpati. Ia hanya butuh kedamaian, dan kini ia telah mendapatkannya. Sementara itu, Denny kini tinggal di rumah kontrakan sempit bersama Citra. Tak punya pekerjaan tetap karena dipecat setelah diketahui berselingkuh di kantor. Nama baiknya hancur. Citra pun tak tahan. Setelah sebulan hidup susah, ia meninggalkan Denny. Membawa sisa uang yang ada, Citra menghilang tanpa kabar. Bu Susi, yang dulu begitu angkuh, kini tinggal di rumah salah satu saudara jauhnya. Setiap malam ia mengeluh sakit dan meratapi nasib. Tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Tak satu pun dari mereka bisa kembali ke masa lalu. Dan tak satu pun bisa memutar keadaan. Karin duduk di taman bersama anak-anak yatim yang ia bimbing di akhir pekan. Matanya hangat menatap anak-anak itu tertawa. Salah satu dari mereka bertanya polos, "Kak Karin, kenapa kakak selalu senyum? Padahal kakak bilang dulu pernah disakiti." Karin tersenyum sambil membelai kepala anak itu. "Karena kakak tahu, adik kecilku, orang jahat bisa mengambil apapun dari kita. Tapi mereka tidak bisa mengambil keberanian dan harapan." Langit sore itu berwarna keemasan. Seolah Tuhan sedang mengelus pundak perempuan itu, mengucapkan selamat untuk keberanian dan keteguhan hatinya. Keadilan memang kadang datang terlambat. Tapi ketika ia datang, rasanya seperti pelukan hangat dari langit.